Bu, kalau ibu-ibu di sini gimana Bu? Jenengan minum air putihnya apakah sudah maksimal, sudah sesuai dengan yang dianjurkan Bu? Es Mbak. Es langsung es dari. Dikurangi Bu ya esnya Bu ya. Nah, kalau bisa Bu nggih panas ya. Kalau bisa Bu ya, kita itu setiap harinya itu tubuh kita ini harus memenuhi cairan Bu ya, minimal itu 2,5 liter saja gitu ya. Biar apa? Jangan sampai tubuh kita ini kurang dari cairan. Soalnya 90% dari tubuh kita ini yang dibutuhkan itu adalah cairan gitu ya Bu. Tetapi terkadang ada juga Bu ya, orang-orang atau kita ini minum air putihnya sudah maksimal, sudah sesuai dengan yang dianjurkan, tetapi tubuh kita ini masih mengalami banyak keluhan seperti sering capek-capek atau cekot-cekot ya, linu-linu, asam urat gitu ya Bu. Kalau ibu-ibu di sini gimana Bu jenengan Bu? Punya keluhan seperti itu juga Bu? Iya ada. Sing akeh kanker paling Bu ya, kanker kering Bu. Nah, jadi itu semuanya disebabkan karena dari pola makan kita Bu ya. Dari pola makan, kemudian air putih yang kita minum ini masih kurang gitu. Dan air putih yang kita minum setiap hari ini masih belum sesuai dengan kondisi pada imun tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini masih mengalami banyak keluhan meskipun minum air putihnya itu sudah maksimal gitu ya. Nah, sekarang saya membahas dari soal makanan Bu ya. Nah, soal makanan di sini saya menunjukkan beberapa contoh gambar makanan Bu. Ada pentol Bu, sosis nugget Bu ya. Milady juga ada, es boba. Kira-kira Bu ya di sini dari gambar di sini Bu, menurut jenengan makanan kayak gini sehat napa mboten Bu? Mboten. Kenapa kok mboten Bu? Alasannya Bu? Padahal enak Bu. Bahan pengawetnya, tapi enak Bu ya rasanya. Nah, apa mana anak-anak pasti doyan Bu ya. Nah, jadi gini Bu, saya hanya menyarankan saja Bu ya. Saya hanya menyarankan saja kalau misalnya putra-putri jenengan jajanan seperti ini Bu ya, kayak pentol atau sosis atau nugget Bu ya, usahakan Bu ya dalam bungkusnya ini tertera jelas ada nama PT-nya. Nama PT-nya ada, komposisi ada, BPOM ada, dan juga ada masa expirednya gitu ya. Soalnya yang sering kita temui saat ini Bu, banyak sekali makanan seperti ini itu bungkusnya hanya polosan saja, curang ya. Tidak ada nama PT-nya, tidak ada komposisi, BPOM tidak ada, bahkan tidak ada masa expirednya. Itu sangat fatal sekali Bu ya, sangat berbahaya. Karena apa? Kita tidak tahu dari asal usul makanan tersebut gitu ya. Terus kita juga tidak tahu cara pengolahannya gimana, cara pembuatannya gimana gitu ya. Soalnya apa Bu, saat ini Bu banyak sekali sejak pandemi, banyak sekali home industry itu pedagangnya dia yang hanya mengambil untungnya saja. Dia tidak mempedulikan bahan-bahan yang digunakan tadi itu baik atau tidak buat kesehatan manusia gitu ya Bu. Nah, kemudian ini juga ada es boba Bu. Es boba ya, es boba biasanya disukai anak-anak juga nggih. Nah, di sini ada yang pedagang es boba tak Bu? Nggak ada nggih. Nah, cuma beli di luar. Jadi Bu, jenengan boleh membelikan putra-putri jenengan es boba seperti ini Bu, tapi tidak boleh sering-sering ya, apalagi setiap hari. Karena apa? Bobanya ini yang pasti dia mengandung bahan pengawet Bu nggih. Kalau sering kita makan bobanya ini Bu, bisa menyebabkan usus buntu atau penyumbatan pada pencernaan kalau tidak kita imbangi dengan minum air putih yang banyak gitu nggih. Apalagi yang mengkonsumsi anak-anak itu malah terserang penyakitnya itu sangat cepat sekali ke tubuhnya. Karena apa Bu? Imunnya dia itu masih lemah gitu ya. Nah, apalagi pewarnanya sama pemanisnya itu yang jelas dia terbuat dari zat pewarna dan pemanis buatan. Makanya saat ini Bu tidak heran ya kalau banyak sekali anak-anak atau usia masih muda, remaja itu sudah terkena penyakit seperti orang dewasa nggih Bu nggih. Kayak penyakit diabetes nggih, stroke, ginjal gitu ya Bu. Itu banyak sekali menyerang ke anak-anak bahkan usia masih muda. Karena apa Bu? Karena dari pola makannya tadi yang dimakan di setiap harinya gitu ya. Nah, terus ini ada sayuran Bu sama buah-buahan juga ada ya Bu. Kira-kira Bu, menurut jenengan Bu, makanan sayur sama buah-buahan ini sehat napa mboten Bu sakjane Bu? Sehat. Sakjane sehat Bu nggih. Nah, kalau sing darah gak sehat niku apa ya Bu? Ada sing tahu Bu? Duit deh. Jangan biasanya kalau beli sayur ini pilih yang bolong apa yang utuh Bu? Yang bolong. Temen tak iki Bu sing bolong. Gak ada sing utuh Bu, sing utuh lebih apik tuh Bu. Nah, jadi gini Bu ya, jenengan kalau misalkan lagi belanja sayur-sayuran itu
usahakan Bu ya, meskipun dia sayurnya bolong itu tidak apa-apa, itu malah lebih aman, lebih bagus karena sudah terhindar dari pestisida atau zat kimia gitu ya. Kalau kita beli sayurnya itu Bu, pilih yang sangat bagus sekali, tidak ada yang bolong, kelihatannya segar nggih. Kalau kita beli di supermarket kan seperti itu Bu nggih sayurnya nggih. Nah, bahkan sudah menginap dari beberapa hari yang lalu, sayurnya itu masih kelihatan bagus, tetap kelihatan segar karena apa? Dia sudah disemprot dengan pestisida tadi atau zat kimia gitu ya. Terus ini buah-buahan Bu juga banyak yang disuntik juga Bu. Misalkan saja seperti halnya pisang nggih. Pisang yang sepele yang biasanya sering kita makan setiap hari ini Bu. Pisang biar cepat matang diapakan Bu? Dikarbit nggih, sudah tahu dikarbit, tapi kita masih tetap makan. Nah, jadi gitu Bu ya. Nah, banyak sekali makanan ini yang mengandung racun, mengandung zat-zat yang berbahaya ini masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Apalagi saat ini juga banyak sekali bumbu-bumbu masak itu yang serba instan, yang siap saji Bu nggih. Kayak bumbu-bumbu racik itu Bu, kan sudah ada yang siap saji Bu ya. Kita tinggal masak saja. Itu yang jelas sudah mengandung bahan pengawet gitu ya Bu. Nah, jadi gimana Bu caranya untuk menghindari dari makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti ini? Kita ini harus usaha sendiri membentengi tubuh kita ini dengan air yang ber-pH tinggi atau beralkalin seperti air Milagros nggih. Di sini ada yang tahu Bu air Milagros seperti ini? Ada yang tahu Bu? Air Milagros? Ya kayak seperti air kayak gini. Nggih. Namanya. Namanya air yang ber-pH tinggi. Yang tahu ibunya terakhir beli berapa Bu atau tahu harganya terakhir berapa Bu? Dikasih. Oh, dikasih. Saya dikasih botolnya aja. Dikasih botolnya aja. Botolnya api soalnya Bu ya. Dikasih. Nah, jadi Bu, nggih, jadi yang sih nggak tahu regane Bu nggih, saya kasih tahu Bu ya. Harga air Milagros ini Bu, harganya saat ini 49.000 per botol gini. Kalau waktu pandemi kemarin Bu, ini sangat langka sekali air gini nggih di apotik, sangat langka sekali. Nah, karena apa? Dia ini memiliki banyak manfaat sama khasiatnya. Meskipun dia harganya mahal, tapi dia dicari oleh banyak orang gitu ya. Nah, jadi harganya saat ini Bu air Milagros adalah 49.000 per botol gini. Beda dengan air biasa gini Bu nggih. Kalau air ini kan hanya 4.000-an saja. Padahal Bu isinya sama-sama air putihnya nggih. Sama-sama kayak podo tombol nelake Bu nggih. Yang membedakan hanya botolnya saja sama harganya gitu ya. Kenapa air ini sangat mahal sekali dan air ini hanya 4.000 saja gitu nggih Bu, 10 kali lipatnya dari air ini. Nah, di sini nanti akan saya tes satu persatu Bu ya. Di sini saya membawa beberapa contoh sampel air Bu, ada larutan Cleo Aqua sama air Milagros. Nah, di sini akan saya tes satu persatu mulai dari air yang pertama. Di sini ada larutan Bu ya. Ada air larutan. Kemudian yang kedua ada air dari Cleo Bu. Ada air dari Cleo. Dan ini ada air dari Aqua Bu ya. Dan ini ada air yang dari Milagros Bu. Sini ya. Nah, di sini akan saya uji Bu ya dengan dalam isi ulangnya nggak ada ya. Nanti kita tes terakhir di akhir aja Bu ya. Soalnya di sini kan kebanyakan minumnya air isi ulang Bu ya. Nanti kita akan tes di akhir Bu ya. Nah, di sini ini kita tes dengan air yang umumnya saja Bu ya. Soalnya kita kan juga sering juga Bu ya minuman seperti ini. Di sini akan saya uji menggunakan pH penol Bu ini Bu ya, zat kimia. Ini namanya suatu zat untuk mengetahui dari sifat air gitu ya, pH air atau kadar air. Biar kita tahu Bu ya, air yang biasanya kita minum setiap hari ini dia memiliki pH berapa dan sifatnya bagaimana. Soalnya yang kita tahu itu kan air putih kelihatannya sama semua Bu ya. Nah, biar kita tahu Bu, di sini akan kita belajar bareng-bareng Bu ya. Mulai dari air yang pertama ada dari larutan Cleo, Aqua sama Milagros. Nah, ini
Akan saya bahas satu persatu mulai dari air yang pertama Bu, ada air dari larutan ya. Pastinya Ibu di sini sudah pernah minum semua air ini. Nah, air larutan di sini warnanya kuning Bu ya. Nah, artinya Bu warnanya kuning di sini dia ini pH-nya ada di angka 5. pH itu apa Bu? pH itu adalah power of hydrogen. Nah, kadar keasaman dari air gitu ya. pH-nya ada di angka 5 dan ini airnya adalah sifatnya basah gitu gitu. Asam gitu ya. Makanya sampean kalau punya keluhan seperti panas dalam, sakit tenggorokan atau bibir pecah-pecah Bu nggih, jenengan sangat bagus untuk minum air ini. Karena apa? Dia adalah air yang asam. Jadinya cocok buat penyakit kita gitu ya. Nah, terus ini yang kedua ada air dari Cleo Bu. Nah, air Cleo di sini warnanya sama Bu nggih, kuning, sama kuning juga. Nah, artinya pH-nya ada di angka 5 dan sifatnya asam juga. Nah, air yang asam ini Bu, dia sangat bagus untuk pertumbuhan tulang sama gigi pada anak-anak gitu ya. Karena apa? Dia ini netralnya sangat sedikit, mineralnya sangat sedikit. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tulang sama gigi pada anak-anak. Nah, tapi ada negatifnya juga Bu dari air yang asam. Dia ini kurang dianjurkan untuk orang yang punya keluhan seperti asam lambung, asam urat, kemudian kolesterol atau darah tinggi, usia sudah sepuh, itu malah tidak boleh untuk minum air yang asam seperti ini, gitu nggih. Karena apa? Tubuhnya jenengan ini sudah asam Bu. Tubuhnya jenengan sudah asam, minum air yang bersifat asam itu nanti semakin kecut nggih Bu nggih, semakin asam gitu ya. Misalkan saja Bu, jenengan namanya Bu siapa Bu? Bu Warni, nggih. Bu Warni ini punya keluhan seperti darah tinggi Bu nggih, seperti darah tinggi, jenengan obatin sembuh Bu nggih. Minum obat sembuh. Tapi nanti tanpa jenengan sadari Bu, minum air yang sifatnya asam nanti bisa kambuh lagi gitu ya. Terus nanti jenengan minum obat lagi, minum airnya yang asam kayak gini nanti bisa kambuh lagi. Jadinya terus-terusan seperti itu Bu. Ya, penyakitnya nggak bisa hilang, nggak bisa sembuh. Akhirnya yang terjadi apa? Jenengan nanti akan ketergantungan sama obat-obatan gitu ya. Jadi Bu, tubuh manusia ini juga tidak bagus kalau sering minum obat-obatan. Karena apa? Bisa merusak pada ginjal gitu ya. Nah, terus Bu, orang yang usianya sudah sepuh kenapa tidak boleh minum air yang asam? Nah, soalnya Bu, orang yang usianya semakin lanjut, semakin tua, itu tubuhnya dia ini sudah asam. Karena apa? Sebelumnya dia ini tubuhnya sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat-zat yang berbahaya tadi yang dia makan setiap harinya gitu ya. Makanya orang yang usia sudah lanjut atau sudah tua itu rentan dengan yang namanya penyakit gitu Bu ya. Nah, itu tadi untuk air yang asam. Kemudian yang ketiga ada air dari aqua Bu. Air aqua di sini warnanya hijau. Nah, artinya warnanya hijau di sini Bu, dia ini pH-nya ada di tengah-tengah, di angka 7. Dia tidak asam dan juga tidak basah. Dia memiliki sifat netral. Rasanya hanya seger biasa saja. Kalau sama air ini kan rasanya beda Bu ya. Kalau Cleo rasanya pahit. Nah, kenapa dia pahit Bu? Soalnya pH-nya masih rendah tadi. Kalau air ini Bu, pH-nya sudah naik di angka 7, di tengah-tengah, sudah di atas angka 5 gitu ya. Makanya rasanya dia hanya seger biasa saja. Nah, kemudian Bu, ini yang terakhir ada air dari Milagros Bu ya. Air yang sangat mahal sekali Bu. Tidak semua orang bisa atau mampu beli air seperti ini ya Bu ya. Nah, di sini Bu, air Milagros warnanya biru. Nah, jadi warna biru ini Bu yang membuat dia harganya sangat mahal sekali gitu ya. Kenapa? Soalnya Bu, yang warna biru ini dia pH-nya sudah di angka 10. Artinya dia ini airnya bersifat alkalin atau ber-pH tinggi yang memiliki sifat basah di dalam tubuh gitu ya. Makanya tidak heran Bu kalau air ini tadi harganya sangat mahal sekali. Soalnya apa? Dia memiliki banyak manfaatnya sama khasiatnya gitu ya. Kalau sama dokter Bu, itu kalau orang yang sedang sakit atau punya penyakit dalam atau sedang dalam masa pemulihan, itu dianjurkan untuk minum air seperti ini seharinya itu 3 botol gitu nggih. Sebenarnya Bu ya, tapi kan tidak semua orang Bu ya mampu beli air seperti ini gitu ya. Nah, jadi manfaatnya Bu dari air alkalin atau air yang ber-pH tinggi ini, pertama, dia ini bisa menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Akibat banyak sekali makanan yang sering kita makan setiap hari ini tadi nggih, itu banyak sekali mengandung zat-zat yang berbahaya.
seperti mie instan nggih Bu nggih. Kemudian bumbu-bumbu masak yang siap saji atau bumbu racik lainnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Bu, kalau kita minumnya air alkalin seperti ini setiap harinya, itu kita bisa bebas untuk makan makanan tersebut. Karena apa? Dia akan dinetralisirkan. Racun-racun itu didetok, akan dikeluarkan gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa mendetok, mengeluarkan kotoran, bakteri dan partikel bebas. Contohnya Bu, misalkan saja kalau jenengan punya mata minus atau mata plus, rabun ya Bu, atau silinder, itu semprotkan gini Bu, air alkalin ke dalam spray Bu, langsung masuk ke dalam mata yang jenengan gitu ya. Lebih enaknya pakai obat tetesan mata itu loh Bu, wadahnya nggih, bisa dimasukkan air seperti ini, langsung masuk ke dalam mata yang jenengan. Pemakaian secara rutin Bu selama 3 bulan, setiap hari 2 kali nggih, pagi sama malam hari. Nanti mata sampean Bu akan normal kembali, atau tidak minusnya bisa berkurang. Jadi jenengan sudah tidak perlu pakai kacamata lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang punya mata katarak Bu, bisa buat terapi juga. Ibunya di sini tahu daun soro Bu nggih. Nah, daun soro ini Bu jenengan rendam aja. Cukup direndam saja, tidak perlu dimasak atau tidak perlu digodok nggih. Cukup direndamkan pakai air alkalin gini, nggih, pakai air alkalin seperti ini selama 30 menit. Kemudian lalu jenengan lembangkan ke dalam mata yang jenengan. Sama pemakaian secara rutin juga selama 3 bulan. Cuman satu harinya cuma 1 kali saja nggih dilembangnya. Nah, dan yang lebih bagusnya lagi Bu, air alkalin ini bisa untuk face mist kecantikan seperti ini Bu. Nggih, semprotkan face mist alkalin seperti ini ke wajah sampean. Biar apa? Biar tidak menimbulkan jerawat, menghilangkan komedo, pori-pori yang membesar, mata panda gitu ya. Karena apa Bu? Air alkalin ini dia bisa mengandung antioksidan, bisa meremajakan kulit kita, terutama untuk yang perawatan pada skincare gitu ya. Nah, kenapa Bu yang perawatan skincare ini sangat dibutuhkan sekali atau sangat dianjurkan untuk pakai face mist alkalin? Pertama, skincare itu yang jelas sudah mengandung merkuri Bu nggih, mengandung merkuri. Dan merkuri itu Bu kalau sudah masuk ke dalam pori-pori kulit wajah, itu akan menimbulkan flek hitam pada wajah gitu ya. Nah, makanya dianjurkan untuk pakai face mist alkalin seperti ini sebelum kita pakai skincare-nya. Caranya gimana? Malam Bu nggih, waktu mau tidur kita kan cuci muka dulu Bu nggih. Nah, setelah cuci muka kita lap dengan handuk, kemudian semprotkan Bu pakai face mist alkalin seperti ini. Tunggu sampai benar-benar meresap nggih. Tunggu sampai benar-benar meresap. Kemudian jenengan nanti bisa lanjut pakai skincare jenengan gitu ya. Biar aman Bu, biar tidak menimbulkan flek hitam pada wajah kita. Karena apa Bu? Karena ini dia bisa mematikan merkuri yang ada di dalam kulit gitu ya. Nah, terus ini yang ketiga Bu, bisa memperlancar peredaran darah. Tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat Bu, rematik atau gerigingan yang sering kita alami Bu nggih. Kemudian penyakit untuk penyembuhan penyakit untuk diabetes nggih. Misalkan saja Bu di sini jenengan punya saudara atau tetangga atau rekan nggih Bu nggih, atau teman sampean yang punya penyakit diabetes Bu, bisa disarankan untuk masak nasinya pakai air alkalin seperti ini nggih waktu menanak nasinya. Biar apa? Kadar gula dalam nasi nanti bisa hilang, bisa dinetralkan. Biasanya kalau orang yang punya penyakit diabetes itu kan tidak boleh makan nasi Bu nggih. Tidak boleh makan nasi karena apa? Nasi ini mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Biasanya sama dokter itu dianjurkan untuk makan beras merah gitu ya. Sedangkan harga beras merah itu kan juga sangat mahal sekali Bu. Jadi lebih amannya seperti ini Bu, waktu masak nasinya pakai air alkalin. Jadi nanti bisa bebas makan nasi seperti orang biasanya gitu ya. Nah, kemudian ini bisa memperbaiki sel tubuh yang rusak Bu, penyembuhan penyakit kanker, luka akibat diabetes, gatal-gatal, penyakit kulit dan lainnya gitu ya. Terus ini bisa mengembalikan sistem metabolisme tubuh yang rusak, menyegarkan kembali tubuh kita yang loyo setelah seharian beraktivitas, meskipun kondisi tubuh kita ini dalam keadaan berpuasa. Karena apa Bu? Air alkalin ini dia mengandung oksigen dan ion yang sangat tinggi, sehingga bisa memenuhi sistem metabolisme tubuh kita gitu ya. Terus yang terakhir, bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Makanya seperti yang saya bilang tadi Bu, waktu Covid air ini sangat laris sekali ya. Meskipun dia harganya sangat mahal, tapi dia dicari oleh banyak orang gitu ya. Dia ini bisa dibeli hanya di apotik saja. Di minimarket atau supermarket itu tidak ada Bu ya, air seperti ini. Nah,
Karena apa? Dia ini manfaatnya sangat banyak sekali. Dia ini bisa meningkatkan sistem imun, kekebalan pada tubuh kita, menghindarkan kita, mencegahkan kita dari segala macam penyakit ataupun virus gitu ya. Nah, di sini Bu saya membawa alat Fit Alkaline Pitcher. Nah, di sini akan saya tes juga Bu ya air yang dari alat ini. Nah,